Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hilman di channel Muhammad Hilman, channel yang akan membantu kalian dalam belajar matematika, fisika, kimia dengan cara membahas konsepnya, membahas soalnya, kemudian ada trik cepatnya. Ya, di video kali ini saya coba akan membahas bagaimana cara menentukan pH campuran basa lemah dan asam kuat. Nah, nanti basa lemah dengan asam kuat akan jadi larutan apa? Kemudian bagaimana cara menentukan pH dari larutan yang dihasilkan dari campuran basa lemah dengan asam kuat. Kemudian nanti di menit terakhir kita coba akan ada cara menentukan pH campuran dengan menggunakan trik cepat ya. Jadi jangan kalian skip videonya supaya kalian bisa mendapatkan trik cepatnya ya. Jadi supaya kalian tidak gagal paham nantinya dalam pembahasan soal ini. Oke, menarik sekali pembahasannya. Jangan lupa silakan subscribe dan juga aktifkan notifikasi lonceng kalian supaya kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, langsung saja ya ke pembahasannya. Jadi kalau kita lihat di sini ada H2SO4 asam kuat dan Na3 basa lemah. Ketika ada basa lemah dicampurkan dengan asam kuat, jadi basa ditambah asam akan jadi garam nantinya. Garamnya bagaimana ya? Kita coba akan bahas nih ya. Jadi ini NH3 ditambahkan H2SO4, ini akan menjadi NH4 dua kali ini SO4. Nah, kenapa sih NH4 dua kali? Jadi kalau kita lihat di sini H2SO4 ini ada 2H+ dengan SO4 2-. Dan NH3 nanti kalau digabung dengan H+ akan jadi NH4+ ya. NH4+ itu bilangan oksidasinya +1, sedangkan SO4 2- bilangan oksidasinya adalah -2 atau -2 gitu ya. Jadi supaya bilangan oksidasi senyawanya adalah 0, maka NH4-nya perlu dikalikan 2. Karena nanti NH4 dikali 2 jadi karena nanti +1 pada bilangan oksidasi NH4 dikali 2, +1 kali 2 jadi +2 tambah -2 jadi 0 gitu ya. Itu ya, makanya NH4-nya harus dikali 2 supaya jumlah bilangan oksidasi senyawanya adalah 0 ya. Oke. Kemudian karena di sini ada proses pencampuran, ada mula-mula bereaksi sisa. Mol mula-mula, nah ini dihapus dulu aja ya. Mol mula-mula untuk NH4 kita kalikan Na3 mol mula-mula untuk Na3 kita kalikan 0,2 dikali 100. Jadi molaritas kali volume ya. 0,2 kali 100 jadi 20 milimol. Ya, untuk H2SO4 0,05 kali 100 berarti 5 ya. Jadi 5 milimol. Nah, ini belum ada ya. Kemudian untuk mol yang bereaksinya berapa, kita coba cari reaksi pembatasnya dulu, yaitu kita bandingkan mol dengan koefisien reaksinya. Koefisien H2SO4 adalah 1. Ini belum disetarakan ya. Jumlah atom untuk di kiri dan di kanannya itu belum sama. Jadi kita harus setarakan dulu. Jadi untuk N di kiri ada 1, di kanan N-nya ada 2. Supaya setara berarti ini dikalikan 2 ya. H di kiri ada 3 ditambah 2 H di kiri ada 2 kali 3 6 tambah 2 8, sedangkan di kanan hanya 4 kali 2 8. H sudah setara, SO4 di kiri 1, SO4 di kanan juga 1. Jadi sudah setara. Jadi setaranya begini ya. Nah, kemudian reaksi pembatasnya bandingkan mol dengan koefisien reaksinya. H2SO4 koefisien reaksinya 1. Jadi 5 bagi 1 5 gitu ya. Yang Na3 20 bagi 2 10. Jadi yang lebih kecil adalah 5 bagi 1 ya. Maka H2SO4-nya yang habis bereaksi. Supaya habis bagaimana? Ini perlu dikurangi 5 milimol.
Jadi nanti supaya sisanya 0, itu tujuannya ya. Nah kemudian NH3 berapa sih mol yang berasi? Kita pakai perbandingan koefisien. Koefisien dari NH3 2 dibagi koefisien H2SO4 1. 2 per 1 kali 5 jadi 10. Jadi ini berkurang 10 milimol. Ini sisa 10 milimol. Kemudian garamnya berapa? Nah ini garamnya ya, NH4 2 kali SO4. Perbandingan koefisien lagi. Nah, koefisien dari NH4 2 kali SO4 1, jadi 1 per koefisien H2SO4 1, 1 per 1 kali 5. Jadi ini 5 milimol. Nah kemudian untuk yang di kanan bertambah ya, karena reaksinya ke kanan. Maka ini 5 milimol. Oke, karena tersisanya adalah lemah, larutan lemah, basa lemah dengan garamnya ya. Jadi karena tersisa basa lemah dengan garamnya, maka akan terbentuk larutan penyangga. Jadi kita harus menentukan konsentrasi H+ larutan penyangga dulu ya, sebelum menentukan pH-nya ya. Karena di sini tersisanya basa lemah yang tidak ada rumus H+-nya, yang ada rumus OH-. Jadi di sini rumus OH- ya. Konsentrasi OH- pakai rumus apa? Kb dikali mol basa lemah dibagi dengan mol asam konjugasi ya. Jadi Kb kali mol basa lemahnya berarti mol NH3 ya. Mol basa konjugasi, mol asam konjugasinya tinggal tambah 1 hanya. NH3 tambah hanya 1 jadi hanya 4 ya. Ini akan jadi NH4, tapi di sini kasih plus ya. Nah, mol NH4+ dapat dari mana? Dapat dari garamnya. Jadi kalau kita lihat nih, NH4 2SO4. Ini kalau urai dalam air akan menjadi 2NH4+ ditambah SO4 2-. Jadi kalau mol NH4 2SO4-nya sudah ada 5 milimol ya, maka ini 10 ya. 10 milimol karena koefisien 2 nih. Jadi 2 kalinya koefisien NH4 2SO4. Maka molnya juga 2 kalinya itu ya. Udah tinggal kita hitung Kb-nya 10 pangkat negatif 5, mol NH3-nya adalah 10 milimol, NH4+-nya juga sama ya, 10 milimol. Jadi boleh dicoret ya. Boleh dicoret 10 milimol. Nah, bisa dicoret nih ya. Nah, tuh sisa 10 pangkat negatif 5. Nah, maka pOH-nya yang ada ya, pH-nya adalah 5. Maka pH-nya berapa? pH-nya adalah 14 dikurangi pOH, 14 kurang 5 jadi berapa? 9 ya. Jadi ini jawabannya, pH-nya 9. Nah, sebenarnya ada trik cepatnya. Oke, simak baik-baik trik cepatnya. Nah, kita bisa menggunakan trik cepat seperti ini ya. Nah, sorry ini soalnya nggak sama ya. Ini harusnya H2SO4-nya 0,05 molar nih. Jadi ini ganti aja. Ini ganti jadi 0,05 molar. Ya, oke kita coba. Nah, trik cepat ini tanpa menggunakan mula-mula bereaksi sisa. Jadi lebih singkat ya nanti pengerjaannya. Kb-nya adalah 10 pangkat min 5 kali mol basa. Mol basanya mol NH3 100 kali 0,2 20 gitu ya. 20 dikurangi X. X itu adalah banyaknya ion H+ pada asam kuat. Asam kuatnya adalah H2SO4. Banyaknya H-nya ada 2. Nah, di sini berarti X sama dengan 2. Berarti ini akan jadi 2 dikali mol asamnya. Mol asamnya mol H2SO4 kalikan 0,05 kali 50. Ya. 0,05 kali 50. Sorry, udah salah. 100 ya, ini salah. Ini bukannya 50 nih, salah ya. 100 berarti 2 kali 0,05 kali 100 itu 5 ya. 2 kali 5 berarti di sini. 2 kali 5 dibagi dengan X-nya adalah 2 kali mol asamnya adalah 5. Ini akan menjadi 10 pangkat negatif 5. 20 kurang 10 jadi 10 dibagi
10. Nah, ini bisa dicoret nantinya, cret. Berarti kita bisa langsung menentukan POH-nya ya. Jadi POH-nya adalah 5. Artinya PH-nya ini sama dengan 14 dikurangi POH, berarti 14 kurang 5, 9. Nah, sama jawabannya ya. Nah, ini cepat ya. Lebih cepat daripada cara yang tadi. Kenapa? Karena tidak menggunakan mula-mula bereaksi sisa. Kalau menggunakan mula-mula bereaksi sisa itu terlalu lama ya. Terlalu lama. Oke, kalian bisa gunakan trik cepat ini untuk menyelesaikan latihan soal yang disediakan. Silakan kalian gunakan trik cepatnya. Kemudian jawabannya isi di kolom komentar ya. Nah, kalian bisa gunakan trik cepat ini ketika kalian mengerjakan soal yang diberikan guru kalian di sekolah. Oke. Jika kalian suka trik cepatnya, silakan kalian like videonya, kemudian share ke teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe dan juga aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, selamat belajar.